Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahadusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Faman la yaskuril qalil la yaskuril kasir wa man la yaskurin nas la yaskurillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah dengan kudrat dan iradatnya pada saat yang berbahagia ini kita diselir atau kita al-muhtar, kita dipilih oleh Allah untuk duduk di majelis ilmi walaupun via online, tetapi tidak mengurangi keutamaan yang mana orang yang duduk di majelis ilmi mengkaji satu bab dalam majelis ilmi, maka dia lebih bagus daripada ibadah sunat 100 salat sunat, 100 kali salat sunat. Ibu-ibu, bapak-bapak, oleh karena itu perlu kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Allah memerintahkan kita menuntut ilmu dan Allah kehendaki kita saat ini dikersakaken, dikehendaki Allah kita menuntut ilmu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, kita pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Kita memohon berkah dan kita memohon berkah dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita akan mulai dengan mengkaji kitab Tijanu Darori yang mengkaji tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam nadomnya, ibu-ibu, nama akal terbagi 3 bagian, tabi'i, goriji, ruhani ketiga. Akal tabi'i akalnya hewan yang tidak bisa mengetahui Tuhan. Akal goriji akalnya manusia yang bisa tahu sifatnya Tuhan. Kalau akal ruhani mah tidak salah, yang nyaksi af'al asma sifat zat Allah. Boleh dibuka mic-nya? Ayo kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nama akal terbagi 3 bagian, tabi'i, goriji, ruhani ketiga. Akal tabi'i akalnya hewan. Jangan akal sesatuan.
akalnya hewan yang tidak bisa mengetahui Tuhan. Akal goriji akalnya manusia yang bisa tahu sifatnya Tuhan. Kalau akal ruhani mah tidak salah, yang nyaksi af'al asma sifat zat Allah. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Jadi belum masuk ke yang tadi bab ke-1 sifat wujud. Yang tadi di-share di grup belum masuk ke situ, belum masuk ke bahasan itu. Kita baru pembukaan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum itu ada 3. Hukum itu ada 3. 1 hukum adat, 2 hukum akal, 3 hukum syara. Nah, hukum apa katanya Ibu? Hukum adat, terus hukum akal, dan hukum syara. Atau hukum syara itu adalah hukum syariat. Nah, paling tinggi hukum adalah hukum syariat, hukum syara. Lalu hukum akal, lalu hukum adat. Yang bagaimana yang disebut dengan hukum adat? Nah, kita hukum adat dulu. Hukum adat itu ada wajib menurut adat, ada mustahil menurut adat, ada wenang menurut adat. Jadi hukum adat itu disebut dengan wilayatun adiyah, wilayatul adiyah, wilayah adat. Wilayat adat itu hukum adi adalah sebab dan musabab. Contoh, menurut adat sebab makan menimbulkan jadi ada kenyang. Begitu kan Ibu? Karena sebab makan kita jadi ada kenyang. Betul tidak Ibu? Betul, betul. Nah, jadi kalau misalkan orang makan tapi nggak kenyang-kenyang, itu tidak bisa dimengerti oleh yang apa? Yang 3 tadi. Oleh adat, oleh akal, atau oleh syara? Oleh adat. Ya, oleh adat. Karena adat itu biasanya orang kalau makan itu kenyang. Kalau dia makan tetapi tidak kenyang-kenyang, nggak bisa mengerti. Nah, yang nggak bisa mengerti itu bukan akal, tetapi adat, kebiasaan, begitu loh, ya. Jadi hukum kebiasaan. Apalagi seperti apa? Orang sakit minum obat, udah sakit minum obat. Mana dokternya bagus, obatnya bagus mahal. Ini orang sakit nggak sembuh-sembuh, aneh nih. Kita kan suka aneh ya, aneh. Nah itu aneh yang kita bikin aneh bukan menurut akal, tetapi menurut apa Ibu? Bantuin jawab Bu. Menurut adat, ya. Sekali lagi, kalau misalkan orang nih dibakar tidak hangus, dibakar tidak mempan, tidak hangus, itu kalau dibakar tidak hangus, nah kan aneh. Karena tidak apa? Tidak sesuai dengan adat. Adatnya bagaimana? Adatnya kalau orang dibakar itu hangus. Jadi tidak bisa menerima. Itu hukum adat namanya. Nah, jadi hukum adat itu hubungannya, wilayah adat itu hubungannya ada 4. Ini penting ibu-ibu nih.
supaya kita tidak jadi Mu'tazilah dan supaya kita tidak jadi Jabariyah. Kalau Jabariyah itu yang segala Allah, kalau yang Mu'tazilah itu segala dirinya sendiri. Golongan golongan umat Rasulullah Muhammad SAW di akhir zaman yang dikatakan oleh Rasulullah 73 dan 2 golongan masuk neraka dan 72 golongan masuk neraka dan hanya 1 yang masuk ke surga. Yang 1 itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang 72 golongan ini bukan Persis, bukan Muhammadiyah, bukan itu, bukan. Itu mah bukan NU, bukan itu kan bukan golongan yang itu. Yang 72 golongan ini terbagi di dalam 8 kelompok. Di antaranya Mu'tazilah, Jabariyah, Syiah, Khawarij, Najariyah, Mujasimah, dan ada lagi. Pokoknya semuanya 8. Jadi yang 72 golongan itu dibagikan ke 8 kelompok. Nah, yang 1 kan 73, yang 1 yang diselamatkan oleh Allah yaitu Firqatun Najiyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, begitu. Jadi dikaji kitab tauhid itu supaya kita tidak jadi Jabariyah dan tidak jadi Mu'tazilah. Baiklah, kita masuk ke contoh. Jadi hukum adat itu sambungannya ada 4. Sambungan hukum adat ada 4. 1, kalau bisa ibu-ibu dicatat lah supaya pausannya supaya ibu lebih mantap ya. Yang pertama adalah ada ke ada. Nah, tulisnya begitu Pak Sugeng. Ada ke ada. 1, ada ke ada. Maksudnya bagaimana? Ada makan, ada kenyang. Ada makan, ada kenyang. Nah, ini hukum adat nih. Adat kebiasaan, kalau ada makan, ada kenyang. Kalau ada usaha, ada uang. Itu biasanya hukum adat. Ada api membakar kulit, ada hangus. Ada sehat, ada haus, bukan ada haus. Ada air, ada tidak haus. Ada makan, kenyang. Nah, ini adalah ada ke ada. Yang kedua, ada ke tidak ada. Nanti contohnya banyak dalam kehidupan sehari-hari. Ada ke tidak ada. Ada ke tidak ada ini, kalau contoh dimakan, ada makan, tidak ada lapar. Yang pertama tadi ada ke ada makan, ada kenyang. Kalau makan nih kenyang, terasa kita nih. Yang kedua ada ke tidak ada makan, tidak ada lapar. Jadi kalau kita makan yang tidak ada itu apa? Lapar. Begitu kan, Bu? Halo? Ya, Nah, ya. ya. Nah, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, tidak ada ke ada. Ada ke ada. Yang pertama, yang kedua, ada ke tidak ada. Yang ketiga, tidak ada ke ada. Tidak ada ke ada itu seperti apa? Kalau dimakan, tidak ada makan, ada lapar. Kalau tidak ada makan, lapar. Itu menurut adat. Jadi kalau orang tidak makan, tidak lapar-lapar, sampai 10 hari tidak makan, dia tidak merasakan lapar, itu tidak bisa dimengerti oleh adat. Bukan oleh akal, oleh adat. Terjadi ke Rasulullah SAW pernah terjadi. Dan ke wali-waliullah sampai beberapa bulan. Sampai dilupakan dia tidak makan, tidak minum. Tetapi tetap hidup. Itu namanya khawarikun lil adat. Khawarikun lil adat artinya membedah adat. Tidak mengerti itu. Yang keempat, tidak ada ke tidak ada. Tidak ada makan, tidak ada kenyang. Tidak ada makan, tidak ada kenyang.
Kalau tidak ada makan kenyang itu tidak dimengerti oleh adat. Ya kalau tidak ada makan tidak ada kenyang, tentu. Tetapi kalau tidak ada makan ini kenyang, aneh ini orang. Nah itu hubungannya ada 4. Ada ke ada ke tidak ada ke ada, tidak ada ke tidak ada. Itu bisa dikiaskan ke contoh-contoh yang lain. Contoh seperti ada dagang, ada untung. Ada dagang, tidak ada dagang, ada uang. Tidak ada dagang, tidak ada. Ada dagang, ada makan, tidak ada lapar. Ada dagang, tidak punya uang. Tidak ada, tidak ada dagang. Kalau tidak ada dagang, ada, tidak punya uang. Terus saja hubungannya seperti itu. Contoh ini, contoh. Jadi akal tidak boleh ikut penghukuman. Kalau bagian wilayah adat, akal ini tidak boleh ikut menghukum. Kalau menurut adat adanya kenyang karena makan, nih menurut adat adanya kenyang itu karena makan. Nah, menurut akal kenyang itu adalah iradah Allah. Kenyang itu adalah iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat Ahlussunnah wal Jamaah begini, adat dikerjakan tapi tidak jadi keyakinan. Kita makan nasi. Makan nasi, tetapi nasi ini tidak jadi keyakinan di dalam hatinya bahwa adanya kenyang itu oleh nasi. Begitu. Kita sholat, ibadah, kita wirid, ibadah banyak kita lakukan, tahajud dan sebagainya. Tetapi tidak jadi keyakinan kita ke surga itu karena ibadah. Nah itu tamsil, contoh-contoh. Jadi contohkan sendiri oleh ibu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Syariat itu wajib dikerjakan, ibadah, sholat wajib dikerjakan oleh kita. Tapi jangan jadi keyakinan bahwa ke surga itu oleh ibadah. Karena ke surga bukan karena ibadah, oleh ibadah. Tetapi ke surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha tukang dagang contoh. Kita dagang dijalankan biasa, berdagang, berjualan. Tapi tidak meyakinkan adanya untung dari dagang. Nah, ini yang jadi masalah keyakinan. Silakan kita cari uang, usaha, dagang. Tetapi kalau ada untung, jangan diyakinkan untung itu dari dagang. Yang benar adalah Allah menciptakan untung saat kita berdagang. Allah memberikan untung saat kita dagang. Jadi dagang ciptaan Allah, untungnya pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untung dan dagang adalah makhluk dua-duanya. Jadi kalau menurut adat seperti bersambungan, tetapi menurut akal itu tidak bisa bersambungan. Artinya jangan jadi keyakinan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, seperti begini keyakinan. Jangan punya keyakinan kehendak Allah memberikan rasa kenyang dibantu dengan makan makanan. Nah, jadi kita bisa kenyang itu kehendak Allah dibantu dengan kita makan makanan. Nah, jangan punya keyakinan seperti itu. Karena kalau kita punya keyakinan seperti itu musyrik. Jadi musyrik itu bukan ngurus keris, bukan begitu melakukan ke Gunung Kawi atau ke mana gitu ya. Musyrik itu ke makam-makam, ngurus-ngurus benda-benda pusaka. Bukan begitu saja musyrik itu. Musyrik itu yang sangat bahaya itu adalah orang yang melakukan musyrik, itikad keyakinan musyrik, tetapi dirinya tidak sadar bahwa dirinya sedang musyrik.
Seperti apa? Contohnya, seperti dia punya keyakinan bahwa yang memberikan rasa kenyang itu kehendak Allah, dibantu dengan makan makanan. Kita usaha itu yang memberikan untung itu Allah Subhanahu wa taala, dibantu dengan adanya dagang. Jadi kalau tidak ada dagang, ya susah juga Allah memberi untung. Nah, seperti itu. Kalau kita punya keyakinan seperti itu adalah musyrik, syirik. Karena telah menyekutukan Allah. Jadi seakan-akan Allah tidak akan mampu memberikan untung kalau dia tidak dagang. Padahal banyak orang yang dapat untung terus tapi dia dagang tidak. Dan banyak orang yang selalu dia berdagang tetapi tidak untung-untung. Betul nggak Ibu? Betul, Bang Ustaz. Nah, itu. Jadi keyakinan kita itu harus benar. Jangan jadi Mu'tazilah dan jangan jadi Jabariyah. Nah, seperti ini. Jadi bagaimana solusinya? Nah, solusinya begini. Solusinya, kalau masalah makanan yang tadi contoh, Allah menciptakan kenyang ketika kita makan. Allah menciptakan kenyang ketika kita makan. Jadi makanan itu tidak bisa menjadikan kenyang. Tetapi Allah menciptakan kenyang ketika kita makan. Kalau usahakan tukang dagang, Allah menciptakan untung, memberikan untung ke kita, menciptakan untung untuk kita ketika kita dagang. Allah menciptakan sehat ketika kita minum obat. Allah memberikan kebahagiaan ke kita ketika kita melakukan banyak ibadah. Nah, jadi bukan ibadah itu yang menjadikan seorang bahagia, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keyakinan kita. Dan keyakinan itu bukan diucapkan, tetapi di dalam hati. Namanya juga keyakinan. Nah, hati-hati. Jangan sampai kita jadi Mu'tazilah atau jadi Jabariyah. Kalau Mu'tazilah, bahasanya begini dia. Kalau kita makan, pasti kita kenyang. Jadi Mu'tazilah itu meyakinkan kenyangnya karena makan. Jadi tekad di hatinya itu dia punya tekad, punya keyakinan orang makan pasti kenyang. Orang berobat pasti sembuh, pasti sehat. Karena yang menyehatkan itu obat. Orang berdagang pasti dapat untung. Untung itu tidak mungkin kalau tidak dagang. Mana mungkin kamu dapat untung kalau tidak dagang. Jadi keyakinan ke hati. Kalau kamu salat ibadah, pasti kamu ke surga. Gitu. Nah, itu adalah pendapat Mu'tazilah. Disebutnya juga kafir Mu'tazilah. Itu kalau masuk hati ya. Itu kalau masuk hati. Kalau masuk itikad, keyakinan. Tetapi kalau hanya diucapkan di bibir saja tidak apa-apa. Kalau kamu tidak makan, kalau kamu makan nih, pasti kamu kenyang. Cepat makan. Kalau kamu nggak makan, kamu nggak bakalan kenyang. Itu kamu kan lemes. Nah, kalau hanya diucapan saja di bibir tidak apa-apa. Tetapi kalau masuk ke dalam hati, maka itu jadi Mu'tazilah. Paham Ibu? Paham? Paham, Pak Ustaz. Nah, baik. Yang selanjutnya, jangan pula kita jadi Jabariyah. Nah, jangan pula jadi Jabariyah. Jabariyah itu, kalau kata Pak Teguh Abdullah dari Aceh itu, ulah segala kumaha Allah, itu maksudnya. Jadi yang segalanya itu bagaimana Allah, itu adalah hati kita. Kalau jasad kita ini berjalan di syariat. Jangan begini. Kenyang itu kan oleh Allah, bukan karena makan. Maka buat apa makan? Begitu. Buat apa makan? Enggak perlu kita makan. Kenyang itu kan oleh Allah. Kalau sakit nih, saya disakitkan oleh Allah. Yang menyembuhkannya juga Allah. Buat apa saya berobat? Diam aja. Nah, itu adalah Jabariyah.
Nah, itu Jabariyah. Ngapain sholat? Kan ke surga itu bukan oleh sholat. Ngapain ibadah? Kan ke surga itu bukan karena ibadah, tapi karena rahmat Allah. Bagaimana apa namanya? Dia berpendapat ibadah itu tidak bisa memasukkan ke surga. Karena ke surga itu karena rahmat Allah. Bagaimana Allah sajalah. Itu. Aku mau ngomong sholat. Kan ke surga itu adalah ditentukan oleh Allah dengan rahmatnya, bukan karena ibadah. Itu Jabariyah. Jadi kalau misalkan sabab ini dijadikan apa, diucap-ucapkan oleh kita, yang tadi sabab itu, misalkan kalau kita makan kita akan kenyang. Nah, kita makan kita akan kenyang dijadikan keyakinan, jadi Mu'tazilah itu. Kalau misalkan makan nggak punya kekuatan, itu kenyang oleh Allah, lalu dipraktekkan jadi Jabariyah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, kalau lapar makan, tetapi hati tidak bersandar ke makanan. Artinya ada kenyang, dia bersandar kepada Allah. Karena bukan berarti dari makan, tetapi Allah ciptakan kenyang, rasa kenyang terhadap diriku, dan Allah ketika aku makan. Kalau tadinya lagi ini nih, apa namanya, lagi pengen minum, haus banget pengen minum, lalu ada air, minumlah dia. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah begini, minumlah dia. Begitu minum, di dalam hatinya, alhamdulillah ya Allah, dia berterima kasih kepada Allah. Karena apa? Karena dia punya keyakinan yang membuat segar itu bukan minuman, bukan air, tetapi Allah ciptakan segar di badan kita ketika kita minum. Kata ibu, wah, itu diucapkan atau di hati? Itu di hati, bukan diucapkan. Jangan diucap-ucap. Nggak usah diucap-ucap, itu di hati. Keyakinan Allah itu melihat hati kita. Allah melihat hati kita. Jadi yang Allah lihat itu selalu hati kita. Sehingga ada seseorang yang mau berangkat jihad dengan Rasulullah melarangnya. Kamu nggak usah ikut jihad. Kamu diam saja di sini. Ya Rasulullah, aku pengen ikut jihad. Ya Allah, ya Rasulullah, ikut berjuangkan agama engkau. Ya Allah, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, karena Rasulullah tahu, dikasih tahu oleh Allah, kata Rasulullah, kamu nggak usah jihad. Diam saja dulu di sini. Nanti saja, nanti. Jangan yang sekarang. Karena Rasulullah tahu, di dalam hatinya, dia bukan hanya mau berjihad, tetapi dia ingin balas dendam. Di musuh, di kafir, ada musuhnya dia. Jadi sekalian dia akan balas dendam. Nah itulah. Jadi selalu yang Allah lihat itu hati kita. Hati kita, sangat hati kita. Nah, jadi ibu-ibu bapak, yang benar itu, yang betul adalah adat dikerjakan, tapi tidak jadi keyakinan. Kalau kita haus, ya kita minum. Tetapi hati kita, kalau ada segar nih, sesudah minum, hati kita jangan condong terhadap minuman itu. Tetapi hati kita berterima kasih kepada Allah. Karena kita punya keyakinan Allah menciptakan segar ketika kita minum. Jadi segar itu ciptaan Allah, bukan dari minum. Kata air minum ini berkata di dalam alam ma'nawiyah, innaman nahnu fitnatun laka falatakfur. Wahai manusia, aku adalah fitnah bagi engkau. Engkau jangan terfitnah olehku. Aku tidak bisa memberi engkau segar. Kesegaran yang ada padamu itu ciptaan Allah. Aku ciptaan Allah, dan kesegaran kamu pun yang ada di kamu ke kamu pun itu adalah ciptaan Allah. Jadi kamu jangan tertutup olehku. Berterima kasihlah kepada Allah. Kata air. Tapi kita tidak pernah mendengar. Di sini Pak Sugeng pernah mendengar nggak air ngomong begitu? Enggak ya. Nah itu kan kalau di ilmu-ilmu maknawiyah, dia ada di alam-alam makhluk itu semua bicara. Semua bicara. Kita dagang. Begitu dagang kita dapat untung.
Nah, si untung ini di alam maknawiyah berbicara, innama nahnu fitnatun laka fala takfur. Wahai Pak Sugeng, sesungguhnya engkau diciptakan oleh Allah dan sekarang ditakdirkan oleh Allah engkau jadi tukang dagang. Nah, sesungguhnya aku dagangan engkau, lalu engkau dapat untung. Ingat Pak Sugeng, ini untung bukan bikinan aku, kata dagangan kita. Ini untung bukan bikinan aku, tetapi Allah menciptakan, Allah memberikan, jangan menciptakan biar mudah ya. Allah memberikan untung ketika kita dagang. Begitu kita dagang, Allah memberikan untung. Kenapa? Terkadang kita ketemu dengan rugi. Begitu kan? Nah, itu terus ibu-ibu setiap saat itu kita ke situ. Terus jadi bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Setelah kita makan, ada enak makannya. Enak banget nih makan sama jengkol, sama sambal. Wah, nikmat banget. Nah, jangan terfitnah oleh makanan. Di alam ma'nawiyah dia berbicara. Sesungguhnya aku bisa jadi fitnah bagi engkau. Engkau jangan tertutup olehku. Kata makanan itu. Nah, karena aku ciptaan Allah sama dengan engkau. Nikmat yang ada di engkau adalah ciptaan Allah. Allah berikan engkau nikmat di saat memakan aku. Nah, jadi memang bagaimana bedanya? Iya, mau makan dengan jengkol, kalau orangnya sakit, kira-kira nikmat nggak Ibu? Enggak. Ya, enggak. Iya, makanya. Betul. Jadi kenikmatan itu bukan di jengkol kan? Bukan. Tetapi kenikmatan makan dan makanan itu kalau menurut adat nih menyambung gitu. Makan ini nikmat pasti enak. Itu menurut adat nyambung, tetapi belum tentu menurut akal. Karena kalau menurut akal bisa saja kalau menurut akal yang nikmat makan itu tidak nikmat kalau orangnya sakit. Jadi kenikmatan itu adalah ciptaan Allah dan termasuk makanan itu pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita itu hanya untuk Allah. Kalau hati kita hanya untuk Allah. Syariat wajib kita jalankan, ibadah kita jalankan, tetapi jangan diyakinkan bahwa ibadah inilah yang memasukkan kita ke surga. Karena ke surga dengan rahmat Allah. Usaha dagang kita jalankan, tetapi jangan diyakinkan kalau ada untung, untung itu dari usaha kita. Kalau kita sakit, kita berobat, tetapi jangan diyakinkan kalau sembuh dari obat. Tetapi yakinkan kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilasnya masalah hukum, masalah akal, supaya kita tidak jadi mutajilah dan tidak jadi jabariyah. Kita baca wakiah banyak, sehingga begitu baca wakiah datanglah keajaiban. Nah, disitulah Allah ciptakan keajaiban di saat kita baca wakiah. Jadi keajaibannya dari Allah, kita bisa baca wakiahnya pun Allah yang memampukan kita. Jadi semuanya tidak ada hasil karya apa yang kita baca. Hakikatnya Allah. Cuman tanda orang yang akan diberikan keistimewaan, dia dimampukan melaksanakan amal-amal yang istimewa. Itu tanda orang yang tidak diberi yang sulit, yang tidak akan diberi keistimewaannya, disulitkan segalanya. Ngaji sulit, baca-baca sulit, wiridan sulit. Nah itu, begitu Ibu. Yang terakhir, Ibu-ibu, akal itu terbagi 3. Satu akal tobi'i. Tobi'i itu akal hewan. Artinya dia itu hanya makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur, nikah. Makan, minum, tidur, kawin. Itu aja. Jadi pekerjaannya dia kerja. Pulang kerja, dia nonton TV, habis nonton TV, makan, habis makan, tidur. Besok pagi-pagi bangun lagi, berangkat lagi kerja. Nggak ada dia ibadah. Nggak ada pikiran boro-boro ingat ke Allah. Ibadah pun enggak. Itu adalah akal tobi'i. Walaupun badannya manusia, itu akalnya akal hewan. Naudzubillahimin dalik. Yang kedua adalah akal goriji. Akal goriji itu adalah akalnya manusia. Nah, manusia mulai disebut manusia kalau dipimpin akalnya oleh akal goriji. Sehingga dia tahu dengan pangeran, dengan Tuhan. Nah, yang akan kita kaji kitab Tijan ini memakai akal goriji. Jadi kita mengkaji wajib, hukum wajib,
dan mustahil dan jaiz di Allah dan di Rasulnya. Yang ketiga adalah akal ruhani. Kalau akal ruhani adalah akal yang bisa menyaksikan perbuatan Allah, sifat Allah, asma Allah, dan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Bapak-Bapak Ibu pembukaan di saat ini kitab Tijan, dan untuk besok insya Allah selanjutnya kita akan masuk ke bab pertama, yaitu sifat yang wajib di Allah subhanahu wa ta'ala, dari ke-1 sampai ke-50 nanti insya Allah. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.